Dalam video ini, penekanannya lebih banyak membahas gerakan post-impresionis, karena gaya untuk akan muncul secara unik dan akan muncul secara alami dari waktu ke waktu. Halo, jumpa lagi di Asa Studio Art bersama saya Ferdiano Dirasa. Kali ini kita mencoba membahas aliran atau gaya seni lukis dari era realis, impresionis, dan post-impresionis. Dalam video ini, penekanannya lebih banyak membahas gerakan post-impresionis beserta perkembangannya. Gerakan post-impresionis menjadi landasan bagi gerakan seni abad ke-20 selanjutnya, termasuk fauvisme, kubisme, dan ekspresionisme yang juga menekankan ekspresi pribadi dan eksplorasi bentuk serta warna. Di gerakan ini ada perkembangan teknik artistik seperti pointillist menggunakan ribuan titik kecil, cat berwarna murni secara berdampingan, dan juga teknik impasto mengaplikasikan cat minyak secara tebal ke kanvas, menciptakan tekstur nyata dan kesan kedalaman pada lukisannya. Mari kita coba untuk membahas terlebih dahulu era seni realis. Era seni realis memvisualisasikan secara representasi objek nyata dari dunia sekitar, baik itu alam maupun kehidupan manusia sehari-hari dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Sering disebut seni realistik adalah lukisan yang menggambarkan subjek secara akurat dan nyata, seringkali kelas bawah tanpa diidealisasi atau didistorsi. Misalnya karya dari Dede Eri Supriya, Hujan Beton. Karya seni ini memvisualisasikan secara representasi objek nyata dari dunia sekitar, baik itu di alam maupun kehidupan manusia dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Sering disebut karya seni realistik adalah lukisan yang menggambarkan subjek secara akurat dan nyata, tanpa idealisasi atau distorsi. Gaya ini menekankan penggambaran dunia sebagaimana adanya, dengan fokus dan detail yang cermat dan presisi tinggi dalam proporsi, tekstur, dan warna. Melukiskan subjek dengan tingkat detail yang luar biasa sehingga tampak seperti aslinya, dan juga menampilkan subjek yang secara objektif. Menolak ekspresi emosional atau interpretasi yang berlebihan. Seringkali mengangkat tema-tema kehidupan secara sehari-hari, termasuk pemandangan alam, potret manusia, dan isu-isu sosial menggunakan pencahayaan yang realistis untuk mencapai efek visual yang akurat. Begitupun juga sebuah lukisan bisa menggambarkan suasana yang sangat mendalam dan menyerap perhatian imersif, dan pemandangan alam yang detail dan memukau. Namun, pada lukisan yang sama mungkin disisipkan objek atau elemen yang terasa asing, tidak logis, atau bahkan seperti ilusi, menciptakan pertentangan antara apa yang terasa nyata dan apa yang tidak. Berbeda dengan aliran impresionis yang memvisualisasikan corak yang sederhana namun sedikit dramatis. Selain itu, lukisan tersebut juga hadir dengan persepsi dan juga sudut pandang yang berbeda dengan lukisan realistis lain, seperti lukisan naturalisme dan realisme. Lukisan impresionisme akan membuat sebuah kesan buram dan blur karena adanya kesan pencahayaan yang berlebihan. Para pelukis juga akan menggambarkan kesan sederhana dibandingkan dengan apa yang dilukiskan. Objek yang dilukis dibuat semirip mungkin tanpa tidak mengambil detail yang akurat. Melukiskan kehidupan sehari-hari dengan sudut pandang yang tidak biasa, menciptakan efek buram dan dramatis, dan seringkali menghindari penggunaan warna hitam. Salah satu lukisan yang terkenal ini, Impression Sunrise, diciptakan dari sebuah pemandangan di pelabuhan Le Havre. Monet menggambarkan kabut
yang memberikan latar belakang yang samar pada karya yang berlatar di pelabuhan Prancis tersebut. Warna jingga dan kuning kontras dengan kapal-kapal gelap. Hanya sedikit detail yang langsung terlihat oleh penonton. Karya mencolok dan jujur ini menunjukkan perahu-perahu kecil di latar depan yang seolah terdorong oleh arus air. Hal ini sekali lagi dicapai dengan sapuan kuas terpisah yang juga menampilkan berbagai warna yang berkilau di laut. Karya Claudio Monet ini paling banyak mendapat perhatian dan beberapa pengunjung bahkan mengaku sama sekali tidak mengenali apa yang dipamerkan. Dalam Impression Sunrise, karya Claudio Monet menghilangkan detail seminimal mungkin. Galangan kapal di latar belakang ubin hanya bersirat dalam beberapa sapuan kuas. Begitu pula perahu-perahu di latar depan. Keseluruhan karya ini mempresentasikan upaya cepat sang seniman untuk menangkap momen yang singkat. Tank yang sangat terlihat dan nyaris abstrak ini menarik perhatian hampir lebih dari subjeknya sendiri. Sebuah gagasan yang saat itu sepenuhnya asing bagi para penikmat seni. Tetapi impresionisme menjadi pelopor berkembangnya aliran-aliran seni modern lain seperti post-impresionis, fauvisme, kubisme, dan lainnya. Lain dengan karya Starry Night adalah lukisan terkenal karya seniman pasca impresionis Belanda, pelukisnya Vincent van Gogh yang dibuat pada Juni 1889. Lukisan ini menggambarkan pemandangan dari jendela kamar rumah sakit jiwa di Saint-Denis-de-Provence saat fajar dengan penambahan desa yang terinspirasi. Karya ini terkenal karena goresan kuasnya yang ekspresif dan sekarang menjadi salah satu lukisan paling ikonik dalam sejarah seni barat dan berada di koleksi Museum of Modern Art di New York. Lukisan ini menampilkan desa di latar depan yang tidak ada dalam pemandangan nyata dari jendela kamarnya, tetapi ditambahkan melalui imajinasi dan ingatan. Pohon cipres yang menjulang tinggi di sisi kiri lukisan saling diinterpretasikan sebagai penghubung antara bumi dan langit dan terkadang terkaitkan dengan kematian dan keabadian. Teknik sapuan kuas yang unik dan penggunaan warna biru dan kuning yang kontras menjadikannya sangat ikonik dan emosional. Lukisan ini sering digunakan sebagai contoh bagaimana karya seni bisa merefleksikan kondisi mental dan emosional seorang seniman. Inilah salah satu pelopor di era pasca impresionis yang bertujuan memperluas impresionisme sembari menolak keterbatasan pakem yang terstruktur, tetapi tetap menggunakan warna-warna cerah, seringkali dengan aplikasi cat yang tebal, dan subjek yang nyata, lebih cenderung menekankan bentuk-bentuk geometris, mendistorsi bentuk untuk efek ekspresif, dan menggunakan warna yang tidak alami dan sembarangan. Post-impresionisme atau pasca-impresionisme sebenarnya bukanlah aliran seni. Post-impresionisme adalah periode singkat pada akhir abad ke-19, di mana adanya sebuah gerakan seni yang dinominasi Prancis. Post-impresionisme diciptakan oleh kritikus seni Inggris Roger Fry untuk pelukis akhir abad ke-19 seperti Paul Gauguin, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, dan lainnya. Hampir semua pelukis Prancis yang memulai sebagai impresionis mulai meninggalkan gaya tersebut untuk membentuk seninya. Jika sebelumnya impresionisme didasarkan pada perekaman objektif alam dalam hal efek buronan warna dan cahaya, maka post-impresionis menolak tujuan terbatas itu demi ekspresi yang lebih ambisius. Post-impresionis bukan merupakan gaya tunggal, melainkan meliputi beberapa kecenderungan gaya. Beberapa seniman post-impresionis seperti Cassin dan Seurat dianggap sebagai bapak kubisme karena idenya yang tertuang dalam suratnya tertanggal 15 April 1904. Paul Cassin menjelaskan konsepnya tentang seni lukis kepada Emile Bernard. Surat ini meletakkan dasar-dasar teori kubisme dengan cara perlakukan alam sebagai silinder, bola, kerucut, semuanya diletakkan dalam perspektif. Artinya, setiap sisi suatu objek
suatu bidang diarahkan ke satu titik pusat. Ini adalah salah satu dari 3 pemandangan Garden, sebuah kota perbukitan dekat Aiket, Provence, tempat Gassendi bekerja dari musim panas 1885 hingga musim semi 1886. Menara gereja setempat memahkotai gugusan bangunan beratap merah yang menghidupkan medan yang landai, berbentuk segi dan geometris. Struktur tersebut mengantisipasi gaya kubisme awal abad ke-20. Seniman yang lain, misalnya Vincent van Gogh dan Paul Gauguin, memasukkan unsur romantisisme dalam gayanya. Selain itu, pelukis lain pada era ini diantaranya Georges Seurat dan Henri de Toulouse-Lautrec. Kertas kuning adalah contoh kuat dari Clausonisme, gaya yang diberikan oleh kontur gelap dan area warna cerah yang dipisahkan oleh garis-garis tebal, dan simbolisme, di mana subjek didetailkan atau diromantisasi dengan cara tertentu. Citra utama lukisan, Kristus yang disalib, terlihat jelas, tetapi Gauguin menempatkan adegan tersebut di Prancis Utara pada puncak musim gugur, tempatnya ketika para perempuan berpakaian abad ke-19 berkumpul di kaki salib. Terserah kepada penonton untuk memutuskan apa visi tersebut dibayangkan dalam benak orang-orang saleh atau terwujud secara fisik dalam landscape kontemporer. Dalam post-impresionis berkembang beberapa gerakan, misalnya divisionisme, yang disebut juga neo-impresionisme atau pointillisme, dan simbolisme, atau dalam seni lukis disebut sintetisme. Sunday Afternoon karya Seurat mungkin merupakan contoh paling terkenal dari teknik melukis yang dikenal sebagai pointillisme. Merupakan lukisan tersebut mengandung unsur impresionistik, cahaya dan bayangan serta menggambarkan aktivitas santai kaum Bordeaux Paris. Lukisan ini merupakan contoh awal reaksi artistik terhadap gerakan impresionis. Seurat menyusun seluruh adegan dari serangkaian titik warna kecil yang persisi. Jika diamati dari dekat, lukisan tersebut menjadi tak lebih dari susunan warna semi abstrak, mirip dengan sulaman jarum. Namun, ketika dilihat dari jarak yang tepat, Sunday Afternoon menjadi fokus. Seurat dengan cermat menempatkan setiap titik dalam kaitannya dengan titik-titik di sekitarnya untuk menciptakan efek optik yang diinginkan. Ia melakukannya untuk memberikan struktur dan rasionalitas pada apa yang ia anggap sebagai kesepelean dan disorganisasi yang merajalela dalam impresionisme. Sementara Fauvisme sebagai gaya dimulai sekitar tahun 1904 dan berlanjut setelah tahun 1910. Gerakan tersebut hanya berlangsung beberapa tahun, 1905 sampai 1908, dan memiliki 3 kali pameran. Para pelopor gerakan tersebut adalah André Derain dan Henri Matisse. Fauvisme dapat digolongkan sebagai perkembangan ekstrim dari post-impresionis. Karya seni Fauvisme dikenal dengan penggunaan warna-warna cerah dan berani yang tidak realistis, sapuan kuas yang tajam, dan penekanan pada ekspresi emosional daripada penggambaran visual yang akurat. Karya-karya ini menonjolkan warna sebagai elemen independen untuk memproyeksikan suasana hati dan menghindari detail realistis atau proporsi tradisional. Beberapa seniman post-impresionis yang lain mengembangkan gayanya sendiri secara lebih bebas. Nah, untuk mengembangkan gaya seni secara bebas, berdisiplinlah dengan beberapa media dan teknik. Cari inspirasi dari sumber yang berbeda dan berlatih secara konsisten sambil merangkul prosesnya. Kunci utama adalah eksplorasi diri, menerima ketidaksempurnaan, dan tidak takut untuk mengambil risiko dalam berkarya. Karena gaya untuk akan
muncul secara unik dan akan muncul secara alami dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.